Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami dari kelompok 8 sebelumnya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Sarah Agustina dari D3 Teknik Informatika. Di sebelah kanan saya Nyang Suganda. Di sebelah kiri saya Rizky Nurakwa Romalan. kami akan memaparkan tentang pengertian makalah menurut para ahli, jenis-jenis makalah, dan sistematika makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyang Suganda, Prodi D3 Teknik Informatika, kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu yang mencakup dalam ruang lingkup pengetahuan. Suatu makalah memiliki sistematika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni pendahuluan, studi kepustakaan, pembahasan dan simpulan atau penutup. Makalah ialah salah satu syarat menyelesaikan studi. Suatu makalah memiliki karakteristik, yaitu hasil kajian literatur atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan, mendemonstrasikan pemahaman tentang permasalahan teoretik yang sedang dikaji dalam makalah, menunjukkan kemampuan terhadap isi dari berbagai sumber yang digunakan, dan mendemonstrasikan berbagai sumber informasi dari makalah dalam satu kesatuan sintesis yang utuh. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian makalah menurut para ahli. Pengertian makalah menurut para ahli berbeda tata bahasanya antar yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian memiliki makna yang sama. Berikut beberapa pengertian makalah menurut para ahli. 1. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, makalah dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud akan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. 2. Makalah ialah karya tulis pelajaran atau sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, pengertian makalah menurut ahli Panuti Sujiman. Makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu, yang biasanya makalah dimuat di majalah atau koran. Tetapi makalah dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Ketiga, menurut Purwadarminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Yang keempat, menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang membuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan menuntut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang kelima, menurut Suratman, makalah ialah segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan. Yang keenam, menurut Zainal Arifin, makalah ialah karya tulis ilmuwan yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang ketujuh, menurut Fahrudin, makalah ialah jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu pokok persoalan.
Untuk materi selanjutnya, rekan saya yang akan melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nur Akbar Romalan, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis makalah. Berdasarkan sifatnya, makalah dibagi menjadi 3 jenis, yang diantaranya yaitu: yang pertama, makalah induktif. Makalah induktif merupakan makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan data-data empiris yang sifatnya objektif, berdasarkan apa yang sudah didapatkan di lapangan dan tetap relevan dengan permasalahan yang dibahas. 2. Makalah deduktif. Makalah deduktif merupakan makalah yang didasarkan pada kajian-kajian yang teoritis dan juga relevan dan dengan permasalahan yang dibahasnya. 3. Makalah campuran. Makalah campuran merupakan makalah gabungan antara makalah induktif dan deduktif. Jadi makalah ini ditulis berdasarkan kajian-kajian teoritis dan data-data empiris. Adapun beberapa jenis makalah campuran diantaranya seperti makalah kerja, makalah ilmiah, makalah kajian, makalah tanggapan, makalah posisi, dan makalah analisis. Yang keempat adalah syarat-syarat penulisan makalah. Berikut adalah syarat membuat makalah diantaranya. Yang pertama, tidak kaku. Tidak kaku artinya penulisan makalah haruslah luas atau elastis dalam pemilihan kalimat, tetapi tetap masih dalam lingkup tema pembuatan makalah. Yang kedua, menggunakan kaidah EBI atau EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Dalam penulisan makalah harus menggunakan ejaan yang dibenarkan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan mudah dimengerti. Yang ketiga, data dan analisis. Dalam pembuatan makalah pasti ada sebuah objek yang diteliti. Maksud data dan analisis tersebut, objek yang dijadikan sebuah makalah harus diteliti dan mendapatkan data-data hasil dari penelitian tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya Sarah Agustina akan memaparkan materi selanjutnya. Selanjutnya, sistematika penulisan makalah. Sistematika penulisan makalah merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis secara garis besar. Hal tersebut terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Sistematika penulisan makalah terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lembar judul, yaitu identitas yang memberikan gambaran mengenai isi makalah. Yang kedua, kata pengantar, berisikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu pembuatan makalah. Yang ketiga, daftar isi, adalah suatu daftar yang membuat gambaran isi karya tulis secara menyeluruh. Yang keempat, daftar tabel, jika ada, merupakan daftar yang menerangkan penjelasan menggunakan tabel. Yang kelima, daftar gambar, jika ada, merupakan daftar yang menerangkan penjelasan menggunakan gambar. Yang keenam, daftar lampiran, jika ada, merupakan daftar yang menerangkan penjelasan menggunakan lampiran. Selanjutnya, bagian isi. Di dalam bagian isi ada beberapa bab. Bab pertama ada pendahuluan. Sub pertama, latar belakang permasalahan, yaitu fenomena permasalahan dalam lingkungan yang diamati. Yang kedua, masalah atau pokok permasalahan merupakan identifikasi dari latar belakang permasalahan. Yang ketiga, tujuan penulisan makalah, yaitu uraian tujuan dan hal yang ingin dicapai mengenal penulisan karya tulis. Bab selanjutnya adalah pembahasan. Subnya yaitu deskripsi lokus atau fokus, yaitu penjelasan singkat mengenai permasalahan disertai analisis permasalahan. Yang kedua, landasan teoritis, adalah kumpulan teori yang digunakan dalam pembuatan karya tulis. Yang terakhir, analisis merupakan penjelasan mengenai data, fakta, dan informasi yang dianalisis dengan teori-teori yang diungkapkan sebelumnya. Bab terakhir, penutup. Subnya ada dua, yaitu kesimpulan adalah jawaban atas permasalahan penelitian, bukan ringkasan. Yang kedua, saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. Selanjutnya ada bagian akhir. Ada dua sub, yaitu yang pertama, daftar pustaka, memiliki pengertian sumber bacaan ilmiah yang digunakan. Yang kedua, lampiran-lampiran jika ada. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan yang kami ucapkan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan-rekan semua.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.